Ada Tuhan dilahirkan pada tahun sekian gitu. Nah, pertanyaannya sebelum Tuhan itu dilahirkan, siapa yang menguasai alam semesta? Jadi Tuhan udan, jadi terus itu nih terang, balik. Wes, ayo piye wong Tuhan. Piye udah. Alaika sallallahu Muhammad. Lah, ning Gusti Allah diomong, iya wes lencene kalian menganggap ada Tuhan selain saya. Ingat loh, saya itu yang menciptakan langit dan bumi. Paham enggak ini? Saya itu, ya katanya Allah nih, katanya Allah, saya yang mengaku Tuhan itu, nggih, punya karya, punya ciptaan. Yang itu bisa dijadikan bukti tentang ketuhananku. Karena apa? Karena siapapun selainku tidak akan mampu membuat atau menciptakan ciptaan yang sama atau mendekati sama dengan ciptaanku. Nah, aku ngaku Tuhan itu apa karya saya? Kata Allah, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan rembulan, menciptakan lintang-lintang. Loh, seharusnya perkara lain yang kalian anggap Tuhan itu kudune ya standare padha mbek aku. Nah, ngono gampangane. Kudune ya standare padha mbek aku. Mboten padha-padha apa? Padha-padha ya nyiptakne langit. Nyiptakne bumi, nyiptakne srengenge, nyiptakne matahari. Nyiptakne rembulan, nyiptakne lintang-lintang. Lah pertanyaan nih, di langit-langit ciptaan Tuhan kalian? Mana bumi ciptaan berhalamu? Wong berhalamu itu loh, kalian bangun dengan menggunakan tanah. Tanah kuwi ciptaanku. Ngono ya. Mbok gawe bahan baku untuk bangun berhala. Loh, teko kudu tos wis kalah. Artinya apa? Allah nggak rela kok model kayak ngono, benda kayak ngono mbok sejajarkan dengan saya. Yang dia nggak punya karya, bener loh. Yang dia tidak punya ciptaan apapun. Kok padane ambek aku, yang aku duwe ciptaan langit bumi sak pitunggalane. Paham enggak nih? Nah, sehingga dari sini kita harus betul-betul memahami betapa mengakui adanya Tuhan selain Allah ini jelas nggak logis, jelas nggak masuk akal, coro pertimbangan ketuhanan teologi. Sehingga gelem ra gelem siapapun kita manusia, siapapun apapun agamamu, kudu mengakui bahwa Tuhan itu ya Gusti sitok. Sopo? Ya yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Siapa itu? Allah. Kalau bahasa Arabnya kita. Kan bahasa Arab Allah itu kan? Bahasa Arab Allah. Allah itu siapa? Adalah zat sing al-wajibil wujud. Zat yang al-wajibil wujud. Al-wajibul wujud. Zat sing wajib enek. Kalau tidak enek, ya bagaimana mungkin ada ciptaannya? Itu lagi. Kalau nggak ada, bagaimana mungkin ada ciptaannya? Adanya ciptaan ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Kalau orang Islam menyebutnya Tuhan Allah. Paham betul? Dan Allah menciptakan itu tanpa bantuan. Kalau dengan bantuan nggak berkualitas berarti Tuhannya. Jadi kamu lek katene nganggepane Tuhan liya sakline Gusti Allah kudune yo iso nglakoni apa sing dalem Gusti Allah, apa menciptakan bumi yang sehebat buminya Allah ini tanpa bantuan. Menciptakan matahari yang sehebat mataharinya Allah itu tanpa bantuan. Paham? Kalau ada yang semacam itu silakan bawa ke sini. Kawangannya ngomong dari Gusti Allah, ayo kita ajak debat. Ayo didu karyanya gitu. Loh, lek wis sing ngono gak enak, yo jangan sekali-kali menganggap adanya Tuhan selain Allah. Sampai di sini paham betul? Nanti klaim adanya Tuhan selain Allah jelas mentah di situ. Loh, bisa saja Tuhan itu ada dua yang mereka saling bersinergi antara satu dengan lain. Enggak mungkin. Karena apa? Sifat dasarnya Tuhan itu adalah jabar. Karepe dhewe. Nggih diktator. Karep ngene yo ngene. Yaf'alu ma yasha. Ngoten nggih, melakukan apapun yang dikehendaki. Tidak boleh ada intervensi dari siapapun, termasuk dalam tanda kutip dari Tuhan saingannya tadi itu.
Loh, ndak masuk akal enek Tuhan lebih dari satu. Ketika dikatakan Tuhan itu sifatnya kudu jabar, kudu karepe dhewe, kudu melakukan apapun yang dikehendaki tanpa ada siapapun yang berintervensi. Sampeyan bayang nih ketika sifat yang semacam itu juga dimiliki oleh Tuhan yang lainnya. Yang kedua, maka bagaimana? Maka tidak mungkin Tuhan dua niki bisa bersinergi. Karena podo-podo yaf'alu ma ya podo-podo jabar, podo-podo karepe dhewe. Ndak mungkin kan? Paham enggak nih? Contoh saya. Oke, saya lah dalam keluarga saya. Saya dalam keluarga saya mempunyai kediktatoran sebagai pemimpin rumah tangga. Contoh saja ini. Meskipun ini tidak sepenuhnya benar dijalankan di dalam keluarga. Ini hanya contoh saja. Atau jangan keluarga lah. Sampeyan nuduh aku dadi wong sing ngono ku ya repot kan aku. Darahane ini sebagai lo itu watak dasar Gusti sing ngono kuwi ning keluargane. Daripada sampeyan salah paham, sampeyan tuas dosa sing ning aku kan kasihan anakmu ning neraka. Itu hanya pertimbangan semacam itu. Nanti contoh dalam perusahaan. Nggih, dalam sebuah perusahaan yang menaungi yang bergerak di bidang terserah lah perusahaan apapun itu. Kok di situ ada presiden direkturnya 2 yang masing-masing mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya dan masing-masing mempunyai ide-ide yang begitu karepe dhewe kabeh. Pertanyaannya, kira-kira perusahaan itu bisa maju apa gelut? Apa ndak dadi justru? Paham ora? Karena apa? Di dalam tubuh manusia saja hanya boleh ada satu otak. Hanya boleh ada satu hati. Lah otak mulu, otak itu 2 Gus. Kanan dan kiri. Wah, iki repot nih. Ya sudah situ satu otak, satu hati. Iya toh? Harus ada satu hati. Apa enek hati 2? Apa? Hatiku dan hatimu. Beda lagi. Hati piro? Siji apa loro, Rek? Hah? 2 ya? Hah? Wah, iya tak ada hati loro iki. Berarti sampean mempunyai apa? Kepribadian ganda nanti. Ya kan lawan. Ya Allah, wis nanti terus nih. Tidak nego melanggar hak asasi manusia. Ndak ikat daerah berjalan. Isone berjalan ketika di antara 2 penguasa itu ngalah. Ya wis kalau tak manut jenengan apa jadi jenengan mawon kalau tak ngopeni sing liyane. Nah, kudune ngoten. Artinya apa? Tidak ada penguasa dalam satu perusahaan pun kok kudu wong loro iso berjalan, ndak mungkin. Kudune penguasa satu. Isone nanti wakil. Wakil ngon ngopeni iki. Wakil iki ngon ngopeni iki. Ngoten. Tidak mungkin ada satu ada lebih dari satu penguasa mutlak. Lah Tuhan itu harus penguasa mutlak. Ngono lho nggih, harus penentu mutlak. Lah ketika yang penentu mutlak, penguasa mutlak ini ada lebih dari satu, ada 2, ada 3, ada 4, ada 99. Lah piye carane ngatur dunya? Piye carane ngatur alam semesta? Piye carane ngatur makhluk? Podo-podo karepe dhewe. Mesti tukaran tok. Akhirnya kita setiap hari hanya menonton pertikaiannya Tuhan. Paham? Sing Tuhan sitok pengen gedung agung udan, sing Tuhan sitok pengen gedung agung terang. Akhirnya piye? Udan yang dhuwur tok mubeng. Ora sido medun. Jadi Tuhan udan, jadi Tuhan situ nih terang, balik. Wes, ayo piye wong Tuhan. Piye udah. Loh makanya mereka harus bersinergi, harus saling. Nah ini nggak bisa. Kok enak Tuhan bersinergi? Berarti Tuhan nggak punya kekuasaan mutlak ketika harus menunggu persetujuan dari Tuhan yang lain. Tuhan capopo. Paham? Seorang raja saja ketika harus menunggu mau memutuskan sesuatu kok tak menunggu orang lain. Ini nggih apa jenenge martabatnya raja itu sudah jatuh, sudah berkurang sudah.
Kok Tuhan dadak menunjuk persetujuan Tuhan yang lain? Tidak masuk akal. Sehingga nggak boleh ada Tuhan lebih satu. Kudus Tuhan harus satu. Paham betul ini? Kon logikanya mesti gelut, rek. Logikanya mesti tukaran Tuhan itu. Ya Tuhan kan bijaksana, kadang-kadang ngalah barang. Nah, itu bukan bijaksana, ngalah itu menunjukkan ketidakmampuan. Minimal pada saat itu. Loh kan ngalah untuk menang. Mulai nyari Tuhan nyapa dadak ngalah dhisik, langsung menang ae. Paham betul? Nggih. Nah, ini penting. Hati Tuhan harus satu yang pertama, nggih. Dan harus ada Tuhan itu. Karena apa? Karena Tuhan itu pencipta. Nggak mungkin ada ciptaan tanpa adanya pencipta. Nah, diterus nih Tuhan itu harus maha dahulu. Karena apa? Mustahil ada pencipta, keberadaannya setelah keberadaannya diciptakan. Allah menciptakan bumi, kok Allah adanya setelah bumi? Lebih ya carane. Sapa sing gawe dampar iki? Ya tukang, Gus. Tukangnya saiki wis enek apa urung? Durung dereng dilahirkan, Gus. Kok enek yang menciptakan sesuatu kalah dhisik ambek ciptaane? Kan gak masuk akal. Lah ingat dalam masalah teologi kudu logis, dalam adanya kudu enek Tuhan itu ada, harus apa namanya meyakinkan skala logika. Makanya Tuhan harus qadim. Nah, iki cara tauhid niku kudu qadim. Lah qadimnya ini tidak ada la ibtida'a fi fi qidamihi. Tidak ada permulaan. Qadim yang tidak ada permulaan. Karena ketika ada permulaan, Allah mulai kapan enai? Nah, berarti pada saat Allah belum pada waktu itu, berarti Allah nggak ada. Nah, ini nggak mungkin juga lah. Ketika Allah nggak ada, berarti ada yang menciptakan Allah. Nah, kita cara bahasanya kita akan muncul tasalsul. Dan ini nggak mungkin. Ketika Allah itu didahului ketiadaan, berarti kan nggak qadim. Berarti nggak. Ya, ini paham apa rara-rara? Sisna waqidatul ambien dikembangkan. Okay. Qadim itu apa artinya? Qadim itu artinya tidak didahului oleh Adam. Tidak didahului oleh ketiadaan. Itu maknanya qadim. Apapun yang didahului oleh ketiadaan itu namanya hudus. Hudus pakai tak. Baru. Termasuk Nabi Adam. Nabi Adam mbiyen, tapi si hudus. Kenapa? Karena sebelumnya enggak ada. Bumi ini hudus. Kenapa? Karena sebelum diciptakan enggak ada. Setelah tidak ada diciptakan baru menjadi ada. Ini namanya bukan qadim. Lah Allah itu qadim. Selain Allah hudus karena didahului oleh ketiadaan. Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Ketika diyakini Allah itu didahului oleh ketiadaan, berarti Allah diciptakan. Siapa yang menciptakan Allah? Ya Tuhan sebelumnya. Lah, wah, kita salah sulung. Dan ini mustahil. Makanya Allah itu adanya tidak diawali dengan permulaan. Lalu terus mulai kapan? Diomongi gak enak mulai ini, takoni mulai kapan? Jawaban kita gitu. Lalu terus mulai kapan adanya Allah? Diomongi gak enak mulai ini. Kok mbok takoni mulai ini kapan? Paham? Hah? Lho kok enek Tuhan malah wis di era kemarin-kemarin. Saya nggak menyebutkan agama. Ada Tuhan dilahirkan pada tahun sekian gitu. Nah, pertanyaannya sebelum Tuhan itu dilahirkan, siapa yang menguasai alam semesta? Ya ada Tuhan transisi, Gus. Ya apa? Tuhan mempersiapkan kemerdekaan itu. Gak masuk akal. Jadi Tuhan kudu qadim, mendahului segala ciptaan. Nah itu ya Tuhan yang kemarin itu yang terlahir beberapa abad yang lalu, beberapa ratus tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu itu bahkan dia kalah dhisik dengan bumi. Padahal Tuhan itu yang menciptakan bumi. Masa bumi enek dhisik kemudian ada Tuhan. Tuhan yang dilahirkan itu loh. Kan ada Tuhan yang dilahirkan kan? Lah padahal bumi yang menciptakan Tuhan. Lah pertanyaannya, kok aneh ada bumi sudah ada sebelum Tuhannya dilahirkan?
Oh dia dulu pada dalam kondisi bentuk yang lain. Ya, jawabannya mesti ngono. Bentuk yang lain dan sebagainya. Nah Tuhan itu tidak bisa dibentukkan dengan apa, tidak boleh dibentukkan dengan apapun. Karena apa? Sekali lagi sifat dasarnya Tuhan adalah mukhalafatul hawadits. Iki terusane mangkane kita ada sifat wajib 20 atau 12 lah paling tidak. Karena terusan ini adalah sebentuk tidak saya jelaskan, ini bukan fannya tauhid, ini ngaji tauhid ae. Kamu ngaji tauhid wis hatam aqidatul awam, wis hatam jawahirul kalamiyah, wis paham itu. Ngoten nggih. Wis, sampai di sini paham nggih? Hati kudu mukhalafatul hawadits. Ketika sampean bayangkan bentuknya, berarti Tuhan itu sama dengan makhluk. Karena apa? Karena bayanganmu tentang bentuk sesuatu itu pasti karena terlahirkan atau terhasilkan karena sampean pernah melihat bentuk itu sebelumnya. Bentuk yang sampean lihat sebelumnya itu pasti makhluk. Ketika Tuhan mbok bayangni dengan bentuk, berarti sampean membayangkan Tuhan itu sama dengan makhluk. Padahal Tuhan itu mukhalafah lil hawadits, berbeda sama sekali dengan perkara-perkara yang baru. Yang baru tadi itu apa? Selain Allah. Berarti beda dengan selain Allah. Loh kok enak berbentuk Tuhan berbentuk manusia? Ya enggak mungkin. Wes nggih. Ini kita sekali lagi tidak masuk ke keyakinannya orang-orang non-muslim. Kita menjelaskan ini dalam rangka untuk menghujai kebenaran bahwa Tuhan itu satu, bahwa Tuhan itu qadim, bahwa Tuhan itu mukhalafah lil hawadits, bahwa Tuhan itu tidak punya sekutu. Gambarannya ngaten niki. Nggih, gambarannya ngaten niki. Dan ini penting sekali bagi kita. Karena ini kaitannya dengan keimanan kita. Bayangin nih ketika sampean sampai mempunyai iktikad bahwa ada Tuhan selain Allah, murtad. Musyrik. Ketika sampean meyakini bahwa Allah itu diciptakan, murtad. Ketika sampean meyakini bahwa Allah itu sama dengan makhluk, murtad. Ketika sampean meyakini bahwa Allah itu tidak mampu menciptakan segala sesuatu sendiri, murtad. Berarti Allah butuh. Apa sifat yang tidak butuh itu apa? Hah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsihi. Allah itu kudu qiyamuhu binafsihi. Tidak butuh pelantaraan berarti. Wong qiyamuhu binafsihi. Tuhan dilahirkan berarti dia butuh rahim, butuh ibu yang melahirkan dia. Ya betul. Butuh bapak yang membuahi ibunya. Sallallahu Muhammad.